Semua orang tahu bahwa Sekte Margin Dunia baru-baru ini dekat dengan klan malam. Namun, mereka tidak tahu bahwa hubungan antara dua leluhur Sekte Margin Dunia dan Kaisar Malam begitu baik. Sikap Night Emperor membuat mereka sedikit terkejut. Sekarang Sekte Margin Dunia dan Istana Naga adalah musuh bebuyutan. Ada orang yang mengatakan bahwa Istana Naga telah menyinggung klan malam selama periode waktu ini. Namun, selama periode waktu ini, karena Istana Naga telah membunuh dua spesies Dewa Raja Abis yang abadi dan membunuh spesies jurang yang besar, reputasi Istana Naga sangat terpengaruh. Seluruh AI Kaisar Starfield sedang mendiskusikan bahwa Istana Naga mungkin memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari klan malam. Bahkan jika mereka telah menyinggung klan malam tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, dari penampilannya sekarang, dengan hubungan yang begitu baik dengan klan malam Cakrawala, apakah Kaisar Malam akan bergerak melawan Istana Naga? Mata semua orang berkedip. Mereka tidak bisa tidak melihat Wang Xian dan yang lainnya. Meskipun Wang Xian dan yang lainnya berada di pinggiran, dengan status dan kekuatan Istana Naga saat ini, bahkan jika mereka berada di pinggiran, tidak banyak kekuatan yang berani mendekati mereka. Beberapa pasukan di dekatnya juga berada pada posisi lebih dari 10 meter dari Istana Naga untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Oleh karena itu, Wang Xian dan yang lainnya masih sangat menarik perhatian. Hehe, pada saat ini, Kaisar Malam juga merasakan perubahan di sekitarnya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan pandangannya tertuju pada Wang Xian dan yang lainnya. Aura samar melonjak keluar dari tubuhnya. Saat aura ini baru saja naik, para ahli dari kekuatan sekitarnya merasakannya. Ekspresi semua orang berubah. Night God Emperor ingin bertarung melawan Istana Naga. Mereka terkejut dan menatapnya. Nine Heavens Breaking Moon dan sekte besar lainnya juga sedikit terkejut. Night God Emperor, kita sudah berdiskusi dengan pemimpin klan Ye dan yang lainnya. Iblis-iblis berkaki 8 yang berdiri di samping Night God Emperor merasakan kekuatan Night God Emperor dan jejak niat membunuh melintas di hatinya. Mereka buru-buru mengirimkan suara mereka ke Malam Kaisar Dewa. Oh, kekuatan Malam Dewa Kaisar menghilang dan dia melihat ke samping. Dengan pikiran, ruang tertutup muncul. Dengan statusnya saat ini, dia tidak perlu mengatur ruang seperti itu. Namun, dia masih harus siap sepenuhnya untuk beberapa skema. Patriark, kekuatan Istana Naga tidak lemah. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka sangat kuat. Namun, mereka telah menyinggung klan malam kita dan Sekte Margin Dunia. Secara alami, kita tidak akan melepaskan mereka. Namun, kita tidak harus menghancurkan mereka secara langsung. Mulai sekarang, klan malam kita akan bertanggung jawab atas tempat ini dan bertanggung jawab untuk menekan jurang ini. Kita pasti bisa memerintahkan Istana Naga dan yang lainnya untuk melawan biji jurang yang kuat. Dengan cara ini, kita bisa menghancurkan Istana Naga dan mengurangi tekanan di medan perang jurang. Dengan kekuatan Istana Naga, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh 2 atau 3 benih Dewa Raja Abis yang abadi. Pemimpin klan malam segera berkata, itu berhasil juga. Terlalu mudah untuk menghancurkan mereka begitu saja. Mata Night God Emperor berbinar saat dia mengangguk, melihat ke 8 titik iblis Sa di sampingnya. Selama 2 bersaudara Tian ia tidak keberatan maka tidak apa-apa. Klan Malam dan Istana Naga tidak memiliki terlalu banyak dendam, semuanya masih bergantung pada Sekte Margin Dunia. Night God Emperor, ayo bertindak sesuai kesepakatan kita dengan pemimpin klan Malam dan yang lainnya. Baki berkata dengan hormat. Baiklah, biarkan mereka pergi sekarang. Night God Emperor mengangguk ringan. Yah, Patriark, Kaisar Muda, bisakah aku meminta bantuanmu? Pada saat ini, Kaisar Ye Muda, yang berdiri di samping, melihat bahwa mereka telah menyelesaikan diskusi mereka. Dia ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi, dan berkata kepada Kaisar Dewa Malam. Oh, Night God Emperor mengangkat alisnya dan menatap keturunannya. Nak, ada apa? Bukankah Patriark baru saja meningkatkan kekuatanmu? Pemimpin klan malam menatap putranya dan berteriak dengan sedikit cemberut. Jika tidak ada yang lain, Kaisar Muda, bicaralah. Night God Emperor melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Patriark itu, aku suka murid istana kekaisaran saat ini, di Xingnu. Aku meminta agar Patriark bisa membuat keputusan. Hahaha, seperti yang dikatakan Kaisar Muda Ye, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Malam Kaisar Dewa tertawa terbahak-bahak dan memotongnya. Bagus, bagus, bagus. Kamu bisa, Kaisar Muda. Kamu jauh lebih menjanjikan daripada ayahmu. Di garis langsung generasi kita, kakek dan ayahmu, kedua bocah ini, sama sekali tidak menjanjikan. Di generasimu,
Tidak buruk untuk memiliki beberapa keturunan lagi. Jangan khawatir, aku akan melamar ke istana kekaisaran nanti. Pengadilan kekaisaran tidak akan menolak. Malam God Emperor Said dan menepuk pundak Kaisar Ye muda. Terima kasih, Patriark. Kaisar muda Ye buru-buru berkata dengan penuh semangat ketika dia mendengar kata-kata Patriark. Karena Patriark telah setuju, aku akan memberimu istri lagi. Bukankah Raja Naga memiliki murid, Dewi Es? Bukankah dia mengejekmu, Kaisar muda? Mengapa kamu tidak membiarkan dia menjadi selirmu, Kaisar muda? Pada saat ini, pemimpin klan dari klan Ye tiba-tiba angkat bicara. Ini, ayah Dewi Frost sangat kuat, dan dia bahkan disebut seorang wanita dengan potensi untuk menjadi seorang kaisar. Tidak apa-apa, klan Ye kita bisa menekannya. Kaisar muda Ye sedikit terpana. Saat dia berbicara, dia diinterupsi oleh ayahnya, yang juga menepuk pundaknya. Ini, pada saat ini, Kaisar muda kamu memikirkan wajah Dewi Frost dan hatinya terbakar. Ini adalah Dewi Es yang terkenal. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan yang tak ada habisnya. Dengan cinta nenek moyang dan kakeknya, siapa yang berani menyinggung perasaannya di Imperial Starfield di masa depan? Bahkan ketua sekte dan leluhur harus bersikap sopan padanya di masa depan. Berdengung. Pada saat ini, God Emperor malam memecahkan penghalang suara dan melihat sekeliling. Semua orang dari pasukan sekitarnya membungkuk sedikit dan menunggu malam Kaisar Dewa berbicara. Beberapa orang melirik ke arah Istana Naga dan bertanya-tanya apakah Istana Naga akan dihukum oleh Kaisar Dewa Malam. Klan Malam dan penjaga Istana Kekaisaran akan bertanggung jawab atas medan perang jurang ini. Semua kekuatan, tolong bekerja sama dengan kami. Malam Kaisar Dewa berbicara dan berbicara dengan acuh tak acuh. Night God Emperor, medan pertempuran abisal ini terutama akan ditekan olehmu. Pengadilan kekaisaran kami hanya akan memberikan bantuan. Leluhur yang hebat telah menginstruksikan bahwa kami akan mendengarkan perintahmu. Seorang pelindung istana kekaisaran segera berkata sambil tersenyum. Tatapannya menyapu sekeliling. Perintah Kaisar Dewa Malam juga merupakan perintah istana kekaisaran kita. Kami secara alami akan mendengarkan perintah Kaisar Dewa Malam. Semua ahli dari faksi sekitarnya buru-buru berkata saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, dengan kekuatan Night God Emperor, tidak mematuhi perintah adalah murni menantang keagungannya. Hasilnya tentu saja akan menjadi kehancuran. Terlebih lagi, dengan istana kekaisaran di sampingnya, siapa yang berani menyinggung kedua faksi ini sekarang? Hehe, bagus sekali. Tugas kita selanjutnya adalah menekan jurang ini. Beberapa hari kemudian, saya pribadi akan mengatur serangan. Kaisar Dewa Malam berkata, kami akan mematuhi perintah Kaisar Dewa Malam. Pelindung istana kekaisaran menjawab dengan hormat. Kami akan mematuhi perintah Kaisar Dewa Malam. Semua orang dari faksi lain menangkupkan tangan mereka dan menjawab. Semuanya, jangan khawatir. Dengan adanya aku, semua orang tidak akan menderita terlalu banyak kerugian. Night God Emperor berkata dengan acuh tak acuh, lalu, dia melihat ke pelindung istana kekaisaran. Saya mendengar bahwa permaisuri pengadilan kekaisaran saat ini memiliki bakat yang luar biasa. Bakat kaisar muda keturunan saya tidak buruk. Hari ini, saya akan mencari karma untuknya. Bagaimana menurut Anda, pelindung? Oh, Night God Emperor, itu hal yang luar biasa. Hehe, istana kekaisaran kita secara alami bersedia untuk menikah dengan klan Malam. Beberapa pelindung sedikit tertegun. Segera setelah itu, senyum muncul di wajah mereka saat mereka menjawab. Oh, ketika Kaisar Ilahi Malam secara pribadi berbicara tentang aliansi pernikahan dengan istana kekaisaran, dan ketika pelindung istana kekaisaran setuju tanpa ragu, ekspresi Kaisar Wanita Bintang di antara orang-orang istana kekaisaran berubah secara drastis. Ketika dia mendengar persetujuan pelindung, hatinya tenggelam. Dia tampak sangat malu, dan pada saat yang sama, kemarahan melonjak di hatinya. Pernikahannya sebenarnya diputuskan oleh mereka. Wali, saya tidak setuju. Saya akan membuat keputusan untuk pernikahan saya. Kaisar Wanita Surgawi berjalan maju dengan wajah penuh amarah saat dia berbicara dengan ekspresi malu. Oh, ketika 5 penjaga melihat keberatan langsung dari Kaisar Wanita Surgawi, ekspresi mereka tenggelam. Di depan, Night God Emperor juga mengangkat alisnya. Ekspresi muda Kaisar Ye menjadi gelap ketika dia melihat putri bintang Kaisar menolaknya. Dewa Kaisar Ye, pelindung, ini adalah kehormatan putriku untuk dapat menikahi Tuan Muda Kaisar Ye muda. Perkawinan adalah masalah pernikahan. Sebagai seorang ayah, saya tentu setuju dengan kata-kata Mak Comblang. Sebelum mereka dapat berbicara,
ayah putri kaisar, Di Haosong, berjalan keluar dari belakang dan berbicara. Kamu tidak punya hak untuk berbicara untukku. Di Xingnu menatap ayahnya dan berbicara dengan ekspresi gelap. Namun, telapak tangan Di Haosong mendarat di tubuh Di Xingnu saat ini, menyebabkan dia tidak dapat bereaksi. Di Xingnu benar-benar terpana saat dia menatap lekat-lekat ayahnya. Night God Emperor, Tuan Pelindung, disiplin Haosong tidak ketat. Aku bisa membuat keputusan mengenai masalah putriku. Merupakan kehormatan bagiku untuk bisa menjadi menantu dengan Tuan Muda Ye dan pemimpin klan Ye. Di Haosong melirik Di Xingnu dengan dingin dan menangkupkan tangannya saat dia berbicara kepada mereka. Untuk apa kamu membuat masalah? Kenapa kamu tidak pergi? Seorang pelindung berkata langsung. Ya, Di Haosong segera merespons. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Di Xingnu ke belakang. Dalam hal kultivasi, ayahnya jauh lebih kuat darinya. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia sedikit mengernyit. Matanya berkedip tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hehe, di faksi kami, ayahku hanya memiliki 2 anak laki-laki, dan aku hanya memiliki 1 anak laki-laki. Oleh karena itu, aku ingin meminta takdir mengambil seorang selir untuk kaisar muda kita. Pada saat ini, pemimpin klan dari klan Ye tiba-tiba berbicara. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya. Mengambil selir untuk kaisar muda Ye. Semua orang dari Sekte Beichuan, saya mendengar bahwa ada seorang wanita di sekte Anda yang memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar. Seperti favorit surga, saya ingin diasuh oleh klan kamu dan dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Aku ingin tahu bagaimana menurutmu, pemimpin Sekte Beichuan. Pemimpin klan-klan Ye terus berbicara. Dia menoleh dan melihat ke arah klan Beichuan. Dewi Frost. Dewi Frost, murid dari Raja Naga. Apa yang klan Ye lakukan? Ini melawan Istana Naga. Bintang Permaisuri juga tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Raja Naga dari Istana Naga. Mendengar kata-kata pemimpin klan Ye Klan, semua orang merasa merinding di hati mereka. Beberapa dari mereka berkata dengan suara rendah. Menjadikan Dewi S sebagai selir putranya juga dengan sengaja mempermalukan Raja Naga dari Istana Naga. Klan Ye telah melakukan ini dengan sengaja. Seperti yang mereka duga, pemimpin klan dari klan Ye ingin melamar Sekte Beichuan, dan sebagian besar juga dilakukan dengan sengaja untuk membuat Raja Naga jijik. Itu sengaja mempermalukan Raja Naga. Kedua, reputasi dan bakat Dewi S memang layak untuk putranya. Di samping pemimpin klan Ye, mata Kaisar Muda Ye berbinar saat dia melihat ke arah klan Beichuan. Tatapannya tertuju pada Bei Suang, matanya dipenuhi keserakahan. Dewi seperti itu, bahkan sebagai putra dari sekte besar, dia tidak berani memimpikannya. Wanita Dewa Raja tingkat 8 yang abadi seperti itu jauh lebih mulia daripada permaisuri Istana Kekaisaran. Ini membuat hatinya terbakar dengan gairah. Ini. Pemimpin Sekte Beichuan dan tubuh leluhur sedikit gemetar, mereka saling memandang, menatap Bei Suang. Pemimpin Ye, Bei Suang sekarang adalah wakil pemimpin sekte dari Sekte Beichuan kami tidak memiliki hak untuk memutuskan masalah sebesar ini. Pemimpin Sekte Beichuan berkata dengan getir. Oh. Apa yang dipikirkan Dewi S? Pemimpin memandang Bei Suang dan bertanya. Jika dia bisa mengalahkanku, aku bisa mempertimbangkannya. Bei Suang menatap dingin ke pemimpin klan malam dan berkata langsung. Oh, jadi maksudmu kamu memandang rendah klan malam kita? Pemimpin klan malam memandang Bei Suang dan bertanya dengan acuh tak acuh. Jika kamu mengancam kami seperti ini, kami benar-benar meremehkanmu. Bei Suang menatap langsung ke pemimpin klan malam dan berkata tanpa rasa takut. Dewi S beku, kata mengancam tidak digunakan dengan benar. Kamu harus menggunakan kata menekan. Pemimpin klan-klan Ye menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Hehe, kalau begitu kamu harus terus menekanku. Kalau tidak, kamu hanya akan kehilangan nyonya dan kehilangan pasukanmu. Bei Suang benar-benar mengabaikan ancamannya dan malah langsung mengancamnya. Arti kata-kata Bei Suang juga sangat jelas. Jika dia tidak bisa menekannya, dia akan membunuh Kaisar Muda Ye. HMPH. Kata-katanya menyebabkan ekspresi patriark klan Ye menjadi dingin. Baiklah, dia hanya seorang wanita. Malam Dewa Kaisar berkata dengan dingin dari samping. Patriark klan Ye baru saja akan berbicara ketika dia segera menarik kembali kata-katanya. Namun, tidak ada yang berani mengancam klan kamu sekarang. Mereka yang tidak patuh akan mati. Mengubah topik, pandangan Malam Dewa Kaisar beralih ke Bei Suang. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan langsung menyerang Bei Suang. Ekspresi Bei Suang berubah drastis. Dia tidak menyangka Kaisar Dewa Malam tiba-tiba menyerangnya.
Hong, hukum elemen air mendarat langsung di tubuhnya. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan Bei Suang terbang mundur. Jejak keputusasaan dan ketakutan melintas di matanya. Bei Suang, ekspresi Master Sekte Bei Chuan dan yang lainnya berubah drastis saat mereka berteriak ketakutan. Bang! Tubuh Bei Suang menabrak salah satu patriark Sekte Bei Chuan. Di bawah pengaruh ini, patriark Sekte Bei Chuan memuntahkan darah dan terbang mundur beberapa ribu meter. Mendesis. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin. Sedikit horor muncul di wajah mereka. Di bawah akal sehat mereka, kekuatan hidup Dewi Es telah menghilang sepenuhnya. Dia sudah mati. Ketika mereka melihat Dewi Es terbunuh, mereka memandang Kaisar Malam dengan kagum. Beberapa dari mereka melirik Wang Xian. Di samping, ketika Wang Xian melihat Bei Suang terbunuh, dia menutup matanya sedikit dan bulu matanya berkibar. 5 hari kemudian, sebelum semua pasukan berkumpul di Abis, ikuti aku ke Abis. Kaisar Malam tidak menunjukkan tanda-tanda emosi terhadap kematian Bei Suang. Dia menyapu pandangannya ke semua orang di sekitarnya dan berkata dengan lemah. Setelah dia selesai berbicara, sosoknya menghilang tanpa jejak. Semua orang menyaksikan dengan bingung saat hati mereka sedikit bergetar. Ini adalah keagungan Kaisar Dewa. Dewi Es yang bermartabat hanya mengatakan satu kata yang salah sebelum dia langsung dibunuh. Mungkin dia terlibat oleh Raja Naga. Lagi pula, Dewi Es memiliki bakat seorang kaisar yang hebat. Malam Kaisar Dewa tidak mungkin meninggalkan putri favorit surga yang antagonistik seperti itu. Seorang lelaki tua dari Sekte Sembilan Surga bergumam dan menggelengkan kepalanya sedikit. Semua keajaiban hanyalah kata-kata kosong sebelum mereka dewasa. Mereka sama mempesonanya dengan Dewi Es, tetapi bukankah mereka dihancurkan oleh Kaisar Dewa Malam? Kakak Bei Suang, Bei Suang, Bei Suang. Pada saat ini, suara putri bintang kekaisaran, Sekte Bei Chuan, terdengar. Tidak peduli seberapa hebatnya dirimu. Ini yang kamu dapatkan karena mengancam klan kamu. Anggota klan Ye melihat mayat di depan mereka. Mereka melirik Wang Xian dan yang lainnya dan berkata dengan dingin. Ayo pergi. Pemimpin klan-klan Ye berkata dengan lemah dan terbang menuju planet di samping. Sayang sekali. Ye Shaohuang menggelengkan kepalanya. Dia dipenuhi dengan rasa kasihan. Dewi tak tertandingi seperti itu telah berubah menjadi tumpukan tanah kuning. Namun, ini juga meremehkan dia dan hasil dari klan Ye. Setelah klan Ye pergi, iblis-iblis berkaki 8 dan yang lainnya pergi bersama murid-murid akhir dunia. Pelindung istana kekaisaran dan para ahli istana kekaisaran saling melirik sebelum pergi tanpa berkata apa-apa. Adapun apa yang dikatakan pengadilan kekaisaran, itu melarang manusia untuk membunuh satu sama lain dalam ras manusia atau mereka akan membunuh tanpa ampun. Namun, itu tidak ada di hadapan Kaisar Ilahi. Terlebih lagi, belum lama ini, istana kekaisaran telah melanggar aturan ini karena mereka melindungi agama besar margin dunia. Kakak Bei Suang, saudari Bei Suang. Bei Suang. Di sampingnya, Kaisar Wanita Bintang menangis sambil berteriak. Master Sekte Bei Chuan, leluhur, dan yang lainnya juga menangis dalam kesedihan. Tak berdaya, menghadapi balapan malam dan menghadapi Void God Emperor, mereka tidak punya cara untuk melakukan apapun. Di Xing Er, ayah ini telah membuat keputusan. Para pelindung istana kekaisaran juga telah membuat keputusan. Setelah menenangkan Abis, kamu dan Kaisar Muda Ras Malam Ye akan masuk ke dalam aliansi pernikahan. Selama periode ini waktu, lebih patuh. Aku akan mengirim orang untuk menjagamu. Apakah kamu mengerti? Pada saat ini, Di Haosong berjalan ke sisi Di Xing Er dan dengan dingin berkata padanya. Di Xing Er mengangkat kepalanya dan memelototinya dengan mata merahnya. HMPH, jangan kufur. Di Haosong berkata dengan dingin dan segera pergi. Beri aku mayatnya. Wang Xian berjalan mendekat dan berkata kepada mereka. Raja Naga, lihat apakah kamu masih bisa menyelamatkan Bei Suang. Bei Suang, anak ini. Di samping, Master Sekte Bei Chuan berkata dengan wajah penuh kesedihan. Dia tahu bahwa semua kekuatan hidup Bei Suang telah menghilang. Dia sudah mati. Karena Kaisar Surgawi telah bergerak, tidak mungkin dia meninggalkannya hidup-hidup. Wang Xian tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil mayat Bei Suang dan terbang langsung ke arah puncak naga. Di samping, Empress Star mengikuti di belakang dengan tergesa-gesa. Raja Naga bisa berhasil atau gagal. Permaisuri bisa bangkit karena metode kultivasi yang diberikan Raja Naga kepadanya. Namun, karena Raja Naga, dia dihancurkan oleh Night Celestial Emperor. Dewi Es terbunuh karena Raja Naga dari Istana Naga.
Meskipun aku tidak mengerti mengapa Kaisar Malam tidak menyerang Raja Naga dari Istana Naga secara langsung, kehancuran Bei Sheng juga merupakan sinyal. Hanya karena klan Malam tidak menghancurkan Istana Naga sekarang bukan berarti mereka tidak akan menghancurkan Istana Naga di masa depan. Istana Naga akan berada dalam masalah besar. Istana Naga cukup kuat, terutama reputasinya di bidang bintang kekaisaran. Orang-orang yang menduduki peringkat pertama dalam daftar jasa dari daftar pahlawan keduanya berasal dari Istana Naga dan Istana Naga. Setelah perang habis, Istana Naga mampu untuk menjadi kekuatan yang bisa menyaingi atau bahkan melampaui klan Malam. Aku tidak menyangka patriark klan Malam menjadi seorang kaisar. Itu takdir. Bahkan jika Istana Naga tidak dihancurkan, mungkin akan sepi di masa depan. Lagi pula, klan Malam dan Istana Kekaisaran memiliki hubungan yang sangat baik. Melihat Raja Naga dan yang lainnya pergi, beberapa ahli dari beberapa kekuatan berdiskusi dengan suara rendah. Istana Naga sangat terkenal di bidang bintang kekaisaran. Semua orang tahu tentang itu di sistem intelijen. Tapi sekarang, sayang sekali. Menghadapi perintah Istana Kekaisaran dan klan Malam, sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Apakah ini alasan mengapa Raja Naga tidak mengizinkan kita untuk mendekati Istana Naga? Apakah Raja Naga benar-benar meramalkan sesuatu sejak lama? Bulan lalu, Dewa Kuno Chow dari kelompok Naga Piton melihat sosok Raja Naga dengan ekspresi yang rumit. Dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Istana Naga berutang budi pada mereka. Namun, dalam situasi seperti itu, mereka tidak bisa membantu sama sekali. Begitu mereka berdiri di sisi Istana Naga, yang menunggu mereka adalah kehancuran. Mereka memiliki triliunan murid, dan mereka tidak berani bertaruh dengan nyawa setiap orang. Wang Xian, Saudari Bei Suang sudah mati. Ketika mereka sampai di depan puncak naga, Lady Dising melihat mayat Bei Suang di pelukan Wang Xian dan berteriak lagi. Ayo kembali ke Istana Naga. Wang Xian menatap Lady Dising dan berkata padanya. Lady Dising mengangguk sambil tersedak isak tangisnya. Wang Xian melambaikan tangannya dan menahan Nona Dising ke dalam sarang induk. Dengan sekejap, dia menghilang. Tian Cheng dan yang lainnya saling bertukar pandang sebelum menghilang juga. Berdengung. Setelah kembali ke Istana Naga, Wang Xian segera melepaskan Dising Er. Apakah kamu punya rencana untuk masa depan? Wang Xian menatapnya dan bertanya. Aku tidak akan pernah menikah dengan Kaisar Ye muda itu. Ekspresi Dising Er berubah saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Bagaimana dengan orang-orang dari Istana Kekaisaran? Mengapa kamu tidak membawa ibumu ke Istana Naga? Kata Wang Xian. Baiklah. The Empress Star menggertakkan giginya tanpa ragu-ragu. Di Istana Kekaisaran yang besar, bahkan jika dia adalah permaisuri, dia hanyalah bidak catur dari Istana Kekaisaran. Wali Istana Kekaisaran memintanya untuk menikah dengan Kaisar muda kamu tanpa persetujuannya. Apalagi ayahnya tidak bisa lagi disebut ayah. Di masa lalu, dia menyebalkan. Sekarang, dia dipenuhi dengan kebencian. Bahkan jika ayahnya meninggal, dia bahkan tidak akan cemberut. Ayo pergi, selamatkan Saudari Bei Suang pertama. Wang Xian mengangguk padanya dan berjalan ke Istana Raja Naga. Wang Xian, kamu bisa menyelamatkan Saudari Bei Suang. Nyonya Bintang Kekaisaran tercengang sesaat sebelum dia berkata dengan penuh semangat. Mari kita lihat. Wang Xian tersenyum tipis. Dia tidak menyangka Kaisar Malam itu akan langsung melenyapkan Bei Suang dari balapan malam. Namun, Wang Xian tidak bisa bergerak saat itu. Itu karena dia tidak yakin apakah Kaisar Istana Kekaisaran telah pergi. Selain itu, beberapa persiapan untuk Istana Naga juga tidak dilakukan dengan baik. Istana Naga akan membalas dendam Bei Suang 10 kali lebih cepat. 5 hari kemudian, Wang Xian membawa Bei Suang ke depan kursi naga. Dengan lambaian tangannya, dia memetik buah embrio yang mengembalikan jiwa. Saat ini, ada lebih dari 100 buah embrio yang kembali ke jiwa di cabang yang kembali ke jiwa. Hanya satu dari mereka yang pernah digunakan, dan tidak ada yang pernah menggunakannya. Permaisuri Star Lady memandangi buah itu dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu efek dari buah-buahan ini. Dia belum pernah ke kolam transformasi naga atau peternakan naga di Istana Naga. Wang Xian yang melarangnya pergi ke sana. Ini karena mantan Kaisar Wanita Surgawi, bagaimanapun juga, adalah anggota Istana Kekaisaran. Buah ini disebut buah embrio yang mengembalikan jiwa. Buah ini bisa menghidupkan kembali orang mati. Wang Xian melihat ekspresi penasaran di wajah Kaisar Wanita Surgawi dan berkata sambil tersenyum. Menghidupkan kembali dari kematian. Apakah ini nyata? Kaisar Wanita Surgawi melebarkan matanya dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Wang Xian tidak mengatakan apa-apa.
Dia menghancurkan buah itu dan mendaratkannya di tubuh Bei Suang. Terakhir kali, kepala Xiaoran diambil dan dia bisa hidup kembali. Kali ini, kebangkitan Bei Suang jauh lebih mudah. Jejak kekuatan hidup berkumpul menuju Bei Suang. Di Xingnu dapat dengan jelas merasakan bahwa Bei Suang sedang pulih. Sekilas, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia adalah orang mati sebelumnya. Sekarang, dia tampak seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Matanya terbuka lebar dan penuh dengan ketidakpercayaan. Dia telah dihidupkan kembali dari kematian, benar-benar dihidupkan kembali dari kematian. Dia melihat buah-buahan di samping lagi. Ada ratusan buah ini. Ada juga ratusan buah lainnya. Ini, keluarga macam apa ini? Itu sangat menantang surga. Berdengung. Di dalam istana Raja Naga, kekuatan hidup Bei Suang perlahan pulih. Di samping, wanita bintang kekaisaran menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Matanya merah, dan mulutnya terbuka lebar. Dia terlihat sangat imut. Perlahan, para pemimpin istana naga datang ke istana Raja Naga dan menunggu di sana dengan tenang. Bahkan jika istana naga bisa menyelamatkan Bei Suang, mereka masih bisa merasakan niat membunuh Raja Naga. 10 menit kemudian, Bei Suang mengeluarkan suara. Dia perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling dengan linglung. Ini. Dia sudah melihat sekeliling dengan bingung. Bukankah dia dibunuh pada malam God Emperor? Kenapa dia ada di sini? Saudari Bei Suang, kamu sudah bangun. Hebat, itu hebat. Pada saat ini, Empress Cheer datang dari samping. Bei Suang berdiri sedikit dan menyentuh tubuhnya. Aku belum mati. Dia bergumam. Kamu telah diselamatkan oleh Wang Xian. Kamu kembali dari kematian, kembali dari kematian. Ini luar biasa. Seruan permaisuri berlanjut. Bei Suang memandang Wang Xian yang ada di sampingnya. Wang Xian dengan lembut menopang tubuhnya dan menatapnya sambil tersenyum. Bergabunglah dengan Istana Naga. Dia berkata langsung ke Bei Suang. Ya, Tuan. Bei Suang akan mendengarkanmu. Bei Suang mengangguk perlahan. Dengan fisikmu, kamu bisa pergi ke kolam transformasi naga dan mencobanya. Saat Wang Xian berbicara, dia melambaikan tangannya dan memimpin Bei Suang dan permaisuri ke depan kolam transformasi naga. Apa efek yang dimiliki kumpulan transformasi naga ini? Permaisuri kolam transformasi naga telah melihatnya dari jauh, tetapi dia tidak tahu persis situasinya. Kolam transformasi naga dari Istana Naga dapat mengubahnya menjadi naga ilahi. Tentu saja, sulit untuk mengubahnya menjadi naga ilahi yang nyata. Namun, bahkan jika itu adalah naga biasa, itu sangat kuat. Alasan mengapa aku bersedia menerimamu sebagai muridku saat itu adalah karena fisikmu. Dengan fisikmu, ada kesempatan bagimu untuk berubah menjadi naga dewa es di kolam transformasi naga. Naga ilahi bermutasi yang kuat. Wang Xian tidak membalas kata-kata di Xingnu dan berbicara dengan Bei Suang. Naga dewa, Tuan, apakah metode kultivasi yang Anda ajarkan kepada saya adalah metode budidaya Frost Divine Dragon? Bei Suang menatapnya dengan binar di matanya. Iya. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Dia menepuk pundaknya dan berkata, begitu kamu memasuki kolam transformasi naga, kamu akan menjadi anggota Istana Naga selamanya. Masuk. Ya Tuan. Bei Suang menganggukkan kepalanya. Tanpa ragu, dia terbang langsung ke kolam transformasi naga. Ada juga beberapa darah naga di dalamnya. Saya ingin berubah menjadi naga dewa. Wang Xian, saya juga ingin berubah menjadi naga dewa. Apakah saya naga dewa di puncak alam semesta? Bisakah saya berubah menjadi naga peri? Di Xing Er, yang berada di samping, menjadi bersemangat saat dia berbicara dengan mata berbinar. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berubah menjadi naga peri. Paling tidak, kamu tidak cukup tampan. Wang Xian menatapnya dan menggodanya. HMPH, bagaimana mungkin? Aku seorang dewi terkenal di Imperial Starfield. Nyonya bintang kekaisaran melengkungkan bibirnya. Hehe, baiklah. Hubungi ibumu. Aku akan mengirim seseorang dari Istana Naga untuk membawanya kemari. Kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jika kamu datang ke sini, kamu tidak akan bisa kembali. Saat Wang Xian berbicara, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Aku telah mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jika bukan karena aku, ibuku pasti sudah lama ingin meninggalkan istana. Wanita bintang kekaisaran itu menganggukkan kepalanya dengan berat. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Tubuhnya bergerak dan dia kembali ke Istana Raja Naga sekali lagi. Raja Naga, para pemimpin Istana Naga menyambutnya dengan hormat. Kita masih punya 5 hari untuk bersiap. Dalam 5 hari ini, kita harus menemukan cara untuk mundur dan bersiap sepenuhnya. Dalam 5 hari lainnya,
aku ingin pengadilan kekaisaran dan klan malam membayar mahal. Wang Xian duduk di singgasana naga dan meraung dengan wajah muram. Jangan khawatir, Raja Naga. Kami pasti akan siap. Jika kami tidak membunuh 5 atau 6 pembangkit tenaga Raja Abadi tahap puncak, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa istana naga kami dapat menghancurkan mereka dengan mudah? Kata Sky Arai dengan wajah dingin. Haha, kali ini, Big Brother Demon Eight-Ki berkata bahwa dia akan membiarkan kalian menyaksikan kekuatan spesies naga bertanduk beracun kita. Di sampingnya, Du Jiu tertawa dan berkata, hehe, semoga Baki dan Baki bisa memperluas wawasanku. Tian Chen tertawa. Tian Chen, bagaimana penelitianmu tentang formasi? Wang Xian bertanya pada Tian Chen. Raja Naga, sudah selesai. 1 orang untuk kalian masing-masing dan 2 orang untuk spesies naga bertanduk beracun. Salah satu dari kalian dapat menghancurkannya dan kembali ke puncak naga sementara yang lain dapat melarikan diri. Tujuan kedua belum dipilih. Heaven Arai segera menjawab. Oke, Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, kita akan menunggu selama 5 hari. Itu Raja Naga. Para pemimpin istana naga berteriak keras. Gelombang aura kekerasan melonjak keluar dari tubuh mereka. Empress Star yang terbang di atas merasakan gelombang aura dan melebarkan matanya. Di bawah akal sehatnya, aura pembangkit tenaga listrik di puncak alam Raja Abadi tidak kurang dari 8. Apakah Wang Xian bersiap untuk memulai perang dengan istana kekaisaran perlombaan malam? Permaisuri Star bergumam. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam 2 hari ini, seluruh bidang bintang kekaisaran gempar. Kenaikan patriark perlombaan malam ke tahta mengguncang seluruh bidang bintang kekaisaran. Kelahiran Dewa Kaisar sudah cukup mengejutkan semua orang. Kaisar Dewa Tinggi dan Perkasa. Mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Kenaikan patriark klan malam ke tahta bisa dikatakan telah menambahkan faksi tingkat epik lainnya ke Imperial Starfield. Selain kelahiran Kaisar Dewa klan malam, fakta bahwa Kaisar Dewa Malam secara langsung menghancurkan Dewi Es juga menyebabkan kehebohan. Dewi Frost. Mereka yang memiliki sedikit kekuatan tahu tentang putri pilihan surga yang mengerikan ini. Dia dikenal sebagai Dewi dengan potensi untuk menjadi seorang kaisar, namun dia sebenarnya telah dibunuh langsung oleh Kaisar Dewa Malam. Ini membuat banyak orang merasa kasihan pada Frost Goddess. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Dewa Malam Kaisar terlalu kejam. Mengapa dia bahkan tidak membiarkan seorang wanita pergi? Namun, opini publik segera muncul tentang Ai. Dewi Frost adalah ancaman bagi klan malam dan dibunuh oleh Kaisar Dewa Malam. Opini publik ini dengan cepat menutupi semua kritik. Ini adalah pengadilan yang mengendalikan opini publik dari belakang. Ai dikendalikan oleh Istana Kekaisaran. Terlalu mudah bagi Istana Kekaisaran untuk mengubah beberapa hal. Di Ai, beberapa komentar tentang Istana Naga juga muncul. Istana Naga sangat brutal. Mereka membunuh para ahli dan murid dari Sekte Margin Dunia, menyebabkan Sekte Margin Dunia menderita kerugian besar. Sekarang Sekte Margin Dunia memiliki hubungan yang baik dengan klan malam, Istana Naga akan segera dalam masalah. Istana Naga sangat kuat, tetapi mereka tidak menempatkan sekte lain di mata mereka dan membunuh murid yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Margin Dunia. Munculnya semua komentar ini mengejutkan beberapa orang di sistem kecerdasan buatan. Adorasi Istana Naga dan guncangan kekuatan Istana Naga yang mereka rasakan selama beberapa hari ini perlahan menghilang. Pengadilan Kekaisaran diam-diam mengubah beberapa komentar. Dan dalam beberapa hari ini, ada hal lain yang menarik perhatian semua orang di Ai. Night Clan God Emperor akan memimpin sekelompok ahli ke abis untuk memburu benih abisal, untuk menyelesaikan krisis umat manusia secepat mungkin. Semua orang menantikan perang yang akan pecah. Dan Kaisar Dewa Malam tidak diragukan lagi adalah pahlawan besar manusia di medan bintang kekaisaran. Void God Emperor disembah oleh semua orang. Sudah 4 hari. Bagaimana persiapannya? Wang Xian duduk di Istana Raja Naga. Dia memandang para pemimpin Istana Naga dan bertanya. Raja Naga, semuanya sudah siap, kata Perdana Menteri Gui sambil tersenyum dari bawah. Karena semuanya sudah siap, ayo pergi. Dia berdiri perlahan, matanya bersinar. Wang Xian telah melihat situasi di garis depan Istana Kekaisaran dan beberapa informasi tentang Ai dalam beberapa hari terakhir. Namun, Istana Naga tidak melakukan apa-apa. Ai dikendalikan oleh Pengadilan Kekaisaran dan mereka mengendalikan opini publik. Namun, semuanya adalah pemenang ambil semua. Jika Istana Naga dapat menghancurkan Istana Kekaisaran suatu hari nanti, Istana Naga akan menjadi Raja Lapangan Bintang Kekaisaran. Semua orang terkesan dan mulai memujanya. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya mengangguk.
Aokitian dan yang lainnya segera mengikuti di sisinya. Xian kecil, hati-hati. Wang Xian, hati-hati. Sekelompok gadis dan wanita bintang kekaisaran melihat Wang Xian pergi dan tahu bahwa akan ada pertempuran besar yang akan datang. Mereka berbicara dengan ekspresi sedikit khawatir. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Wang Xian menatap mereka. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia segera berteleportasi ke garis depan istana kekaisaran melalui formasi teleportasi. Raja Naga, ini beberapa informasi tentang besok. Tolong lakukan itu. Ketika Wang Xian baru saja tiba di garis depan planet teleportasi pengadilan kekaisaran, seorang anggota staf istana kekaisaran tampaknya sudah siap. Dia memberikan kertas kuning kepada mereka. Oh, Wang Xian mengangkat alisnya dan melihat isinya. Isinya sangat sederhana. Wang Xian sudah menerima informasi serupa. Dikatakan bahwa kekuatan Istana Naga saat ini sama dengan yang terakhir kali. Berikut ini adalah pengingat ke Istana Naga bahwa mereka tidak dapat mengirim kurang dari 2/3 murid Istana Naga besok. Pada saat itu, ada kemungkinan mereka akan melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah mereka dapat mengirimkan kekuatan yang begitu kuat. Jika mereka dengan sengaja mengirim lebih sedikit orang, mereka akan dihukum oleh pengadilan kekaisaran. Adapun bagaimana mereka akan dihukum, tidak ada cara untuk mengatakannya. Hehe, Wang Xian melihat isinya dan tersenyum lembut. Jelas bahwa istana kekaisaran ingin berada di pihak yang sama dengan klan malam. Dengan sedikit gerakan telapak tangannya, kertas itu langsung berubah menjadi abu. Tatapannya menyapu planet teleportasi yang baru dibangun dan istana tempat poin jasa dan harta dipertukarkan. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia pindah dan tiba di puncak naga. Wang Xian berdiri di platform komando. Poison 9, aku akan menyerahkan Merit Exchange Palace kepadamu besok. Wang Xian berkata untuk meracuni 9 orang yang ada di sampingnya. Itu Raja Naga. Racun 9 mengangguk. Menurut berita yang dia terima selama beberapa hari terakhir, 4 dari 5 penjaga istana kekaisaran akan memimpin murid-murid istana kekaisaran ke Abyss Tomorrow. Salah satu penjaga akan menjaga Merit Palace. Dia akan menjaga semua harta. Di sisi klan malam, Raja Abadi Pinnacle sedang menjaga sarang klan malam di Night Cold Island. Hanya 3 ahli Pinnacle Immortal King dari Night Clan yang memasuki jurang maut. Ini adalah kabar baik bagi Istana Naga. Wang Xian melihat rencana dan tautan satu persatu untuk memastikan tidak ada kesalahan. Raja Naga dan yang lainnya sudah ada di sini, kan? Pada saat yang sama, di Aula Bintang Istana Kekaisaran, Malam Kaisar Dewa duduk di sana. Di depan, saat ini ada 2 patriark, Baki dan Mosa, 3 pembangkit tenaga Raja tahap puncak abadi dari Balapan Malam dan 4 pembangkit tenaga tahap Raja abadi tahap puncak dari Istana Kekaisaran. Mereka berdiri dengan hormat di depan. Dewa Malam Kaisar bertanya kepada mereka dengan tenang. Sudah tiba, Tuan Kaisar Dewa Malam, semuanya sudah siap untuk pertempuran besok. Tuan Istana Naga, serang area tengah. Besok, kita akan meluncurkan serangan berskala besar. Sistem ilmu hitam yang mengosongkan Kaisar Dewa di kedalaman pasti akan memerintahkan semua ras untuk bersatu. Pada saat itu, area yang paling berbahaya adalah area tengah. Seorang pelindung istana kekaisaran membuka mulutnya dan berkata, begitu pertempuran dimulai besok, nenek moyang kita mungkin ditahan oleh sistem sihir hitam yang membatalkan benih God Emperor Abyss. Pada saat itu, kita harus memperhatikan untuk mencegah istana naga bereaksi terlalu berlebihan. Pemimpin klan malam sedikit mengangkat alisnya dan berkata, Istana Naga seharusnya tidak berani menyinggung istana kekaisaran dan klan malam kita. Ini tidak berbeda dengan mencari kehancuran mereka sendiri. Namun, Istana Naga akan berada di depan dan tengah pertempuran besok. Mereka pasti tidak puas. Pada saat itu, kami juga akan meminta Kaisar Dewa Malam untuk menenangkan mereka. Misalnya, dia berjanji untuk melepaskan mereka jika Istana Naga membangun poin prestasi yang cukup. Seorang pelindung istana kekaisaran menyarankan. Oh, aku bukan pria yang memegang kata-kataku. Aku harus menepati janjiku. Kaisar Malam sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin. Jangan khawatir, Tuan Kaisar Malam. Jika Istana Naga benar-benar membangun banyak poin prestasi, itu juga akan menderita kerugian besar. Ketika saatnya tiba, jika Anda melepaskan Istana Naga, Istana Kekaisaran kami dapat mengambil tindakan. Kami dapat menghancurkannya dengan kejahatan apapun. Kata pelindung Istana Kekaisaran. Cepat atau lambat, kita bisa menghancurkan Istana Naga. Tidak peduli siapa yang kita hancurkan. Tapi saat waktunya tiba, kita, Sekte Margin Dunia, berharap untuk mengambil tindakan bersama. Baki berkata dengan wajah muram.
Tentu saja, itu bukan masalah. Ketika saatnya tiba, Istana Naga yang mungkin menderita kerugian besar, bisa dengan mudah dihancurkan oleh kalian berdua. Hehe. Seorang pelindung Istana Kekaisaran berkata sambil tersenyum. Bahkan lebih baik, ketika saatnya tiba, aku akan menggantung kepala Raja Naga. Di sampingnya, Mosa meraung dengan niat membunuh. Baiklah, Istana Naga kecil tidak sebanding dengan perhitungan kita. Menjaga medan perang jurang ini adalah hal yang paling penting. Besok, kita akan mencoba untuk membunuh sebanyak mungkin benih Dewa Raja Abis yang abadi. Night God Emperor berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak menganggap serius Istana Naga. Dengan level Kaisar Dewa saat ini, jika dia benar-benar ingin menghancurkan Istana Naga, dia akan menghancurkannya dengan menjentikkan jarinya. Dia tidak pernah menganggapnya serius. Tuan Night God Emperor benar, Istana Naga kecil tidak layak untuk kita perhatikan. Hal utama adalah berurusan dengan benih jurang besok. Kita tidak bisa gegabah dengan benih jurang. Jika keberuntungan kita tidak baik besok, mungkin ada korban. Pelindung Istana Kekaisaran menjawab. Kemudian, semua orang mulai mendiskusikan pertempuran melawan benih Abisal besok. Namun, saat mereka mendiskusikan pertempuran melawan benih Abisal besok, mereka mendapati diri mereka berada di bawah langit berbintang di kejauhan. Pulau Pingyi, salah satu dari 3 pulau besar di wilayah bintang Kekaisaran. Pada saat ini, setengah dari Pulau Pingyi telah dilahap habis oleh jurang maut. Terletak di wilayah Pulau Pingyi, di depan wilayah Istana Kekaisaran, ada jurang yang sangat luas dan dalam. Ini adalah medan perang abis lainnya. Di garis depan medan perang, kapal perang kuat yang tak terhitung jumlahnya, mesin perang, dan bintang yang terbakar berbaris di depan pintu masuk abis. Sekilas, itu memberi orang kejutan yang tak tertandingi. Skala apa ini? Medan perang macam apa ini? Di langit berbintang ini, udara dipenuhi dengan suasana dingin. Dibandingkan dengan tempat ini, Pulau Malam yang dingin hanyalah perang biasa. Garis depan ini mengumpulkan 80% dari seluruh kekuatan Istana Kekaisaran, dan setidaknya ada 1 juta ahli Kaisar Dewa berkumpul. Dan di kedalaman abis di depan garis pertempuran, ada samudera jurang yang sangat luas yang mengapung di abis. Air laut biru langit itu dalam dan kental. Pada saat ini, di tengah samudera abis tak berujung, ada binatang yang sangat besar melayang di udara. Tuan, kami telah membuat penemuan hebat. Penemuan hebat. Binatang raksasa itu melayang di deep abyss. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di sekitarnya. Binatang raksasa menggeram dan melihat ke samping. Di depannya, manusia yang lebih kecil dari semut di depan binatang raksasa itu terbang mendekat. Hehe, Kakak Xiaolan, aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada guru. Sosok itu datang ke depan binatang raksasa itu dan berkata sambil tertawa. Binatang raksasa di depan mereka memancarkan aura abu-abu. Hanya 1 mata 1000 kali ukuran manusia di depan mereka. Seluruh tubuh binatang raksasa itu membentang setidaknya 100 km, dan aura yang luas terus-menerus melonjak ke sekitarnya. Itu adalah raksasa yang benar-benar menakutkan di langit berbintang. Raksasa itu melihat sosok di depannya dan membuka mulutnya sedikit. Di dalam mulutnya, orang bisa melihat sebuah istana yang menempati radius setidaknya beberapa puluh kilometer. Itu terletak di dalam tubuhnya. Cucu bumi, apa yang telah kamu temukan? Tepat pada saat ini, seorang wanita terbang keluar dari dalam. Wanita itu juga memancarkan aura abu-abu dan kabur, dan dia terlihat sangat misterius. Guru, lihat. Pria matahari lokal memandang wanita itu dengan sedikit rasa hormat di matanya. Dia segera mendekatinya sambil tersenyum dan memegang komputer di tangannya. Komputer tidak dapat lagi terhubung ke sinyal, tetapi telah mengunduh banyak konten sebelumnya. Tuan, Istana Naga, Raja Naga, lihat. Pria matahari setempat berkata kepada wanita dengan mata bersinar. Apa? Tubuh wanita itu bergetar saat dia dengan bersemangat melihat informasi di AI. Setelah beberapa lama, dia menutup matanya sedikit. Aku tahu Xian kecil akan datang ke langit berbintang ini. Wanita itu adalah Lan Qingyue, dan matanya berbinar saat dia berkata. Dan binatang raksasa itu adalah Lan kecil. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita pergi dan menghubungi Raja Naga? Hiks, aku ingin melihat sosok heroik tuan laki-lakiku. Keberadaan macam apa itu untuk dapat menciptakan tubuh naga yang begitu kuat dan membiarkanku mendapatkan tubuh Dewa Bumi Naga. Prajurit matahari setempat berkata dengan ekspresi berlebihan. Lan Qingyue meliriknya dengan acuh tak acuh, dan ekspresi serius muncul di wajahnya.
Pergilah ke persimpangan Istana Kekaisaran dan malam yang dingin dan kirimi aku pesan. Dia memandang prajurit matahari setempat dan berkata langsung. Itu guru. Prajurit matahari setempat segera mengangguk. Jika aku bergegas sekarang, aku bisa sampai di sana dalam 10 jam. Bawa kediaman kecil dan bergegas dari Abyss. Bukankah Cold Night Island akan menyerang Abyss besok? Saat itu, kita akan bertemu dengan Little Xian dan yang lainnya. Mata Lan King Yue berkedip saat dia berkata, Tuan, jika aku membawa kediaman kecil itu, Kaisar Dewa Raja pasti akan tahu bahwa kita kekurangan Kaisar Dewa yang hampa. Mereka mungkin menyerang kita. Cucu bumi mengerutkan kening dan berkata, Hehe, apakah mereka berani memasuki Laut Abyss? Selain itu, saat mereka mengetahui bahwa dua eksistensi tingkat Kaisar Dewa telah muncul di Night Cold Island, mereka pasti akan pergi untuk mendukung kita. Lan King Yue berkata dengan dingin. Kalau begitu Tuan, berhati-hatilah. Aku akan membawa kediaman kecil itu dari Abyss. Cucu bumi merenung sejenak sebelum mengangguk. Nyatanya, tindakan Lan King Yue agak berisiko. Dia membawa rumah kecil itu pergi. Begitu Istana Kekaisaran mengetahuinya, Kaisar Ilahi dari Istana Kekaisaran pasti akan menyerang. Pada saat itu, Little Lan akan melindungi Lan King Yue dengan baik, tetapi ras curang lainnya mungkin akan dibantai. Begitu banyak bawahannya meninggal, akan lebih sulit untuk berurusan dengan Istana Kekaisaran di masa depan. Namun, selama aku bisa menghubungi Raja Naga, itu akan sia-sia. Gumamnya, dia tahu posisi Raja Naga di hati tuannya. Dia juga tahu bahwa Raja Naga tidak sederhana dibandingkan dengan tuannya. Lagi pula, tubuh naga sucinya dipadatkan dari darah Raja Naga. Rumah kecil, sosoknya bergerak dan mundur dari mulut Xiaolan. Dia berteriak ke arah luar. Little House, Tuan telah memerintahkan kita untuk pergi. Dia berteriak ke arah kedalaman jurang tak berujung. Pada saat ini, sebuah tanggapan terdengar. Dua mata besar memancarkan cahaya, dan pupilnya jauh lebih kecil daripada mata Xiaolan. Namun, ukuran rumah kecil itu sangat berbeda dengan rumah Xiaolan. Jika Xiaolan dikatakan berbentuk ikan paus, maka rumah kecil itu tampak seperti dinosaurus purba dari bumi. Ia memiliki ekor yang panjang dan cakar yang tajam. Seluruh tubuhnya dipenuhi duri tajam, membuatnya terlihat semakin ganas. Rumah kecil, kun kedua Lan King Yue. Jika Xiaolan hanya tampak besar dan menakutkan, maka rumah kecil itu tampak lebih ganas dan menakutkan. Rumah kecil itu datang ke depan matahari bumi. Tubuhnya berukuran setengah dari Xiaolan. Itu tampak biru kecil. Little Blue mengangguk padanya. Rumah kecil itu bersenandung dan memandangi matahari bumi di sebelahnya. Ayo, matahari bumi memanggil dan langsung mendatangi rumah kecil itu, menunjuk ke suatu arah. Ayo pergi, berdengung. Tubuh rumah kecil itu bergetar, dan sebuah lubang hitam muncul tepat di depannya. Teleportasi langsung ke Abyss adalah kemampuan ilahi yang tak terbayangkan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan suasana tegang lahir di garis depan Istana Kekaisaran di Night Cold Island. Murid dari berbagai kekuatan melayang di udara di sekitar mereka, membentuk formasi. Beberapa ahli menginstruksikan semua orang, dan beberapa pasukan membentuk formasi sementara. Pertempuran berikutnya pasti akan sengit. Semua orang tahu bahwa banyak orang akan mati dalam pertempuran ini. Nasihat dan formasi menit-menit terakhir adalah untuk mengurangi korban para murid. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi ras abisal skala besar ketika mereka sampai di jurang. Beberapa waktu lalu, bahkan kekuatan seperti Jiuk Xiao tidak melawan ras abisal berskala besar. Raja Naga, waktunya hampir habis. Di Dragon Peak, Heaven Arai melihat waktu dan berkata, Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Tatapannya menyapu seluruh puncak naga. Ada total 70.000 anggota tingkat Raja Dewa. Apa yang terungkap adalah bahwa ada 100.000 murid Dewa Istana Raja Naga yang abadi menunggu kesempatan untuk bergerak. Kali ini, Istana Naga mengirimkan sebagian besar bawahannya. Semua faksi, datang dan berkumpul. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Wang Xian melihat ke samping. Di depannya, platform tinggi tiba-tiba muncul. Di kedua sisi platform tinggi berdiri 4 pembangkit tenaga King Pinnacle abadi dari Istana Kekaisaran. Semua faksi, datang dan berkumpul. Singkirkan mesin perang untuk sementara waktu dan laksanakan perintah umum. Suara lain terdengar lagi. Lakukan beberapa perintah umum. Apakah ini untuk menghitung jumlah orang dari masing-masing angkatan? Seharusnya, ini adalah pertama kalinya Kaisar melakukan ekspedisi.
Dia telah memerintahkan semua pasukan untuk datang ke 2/3 dari pasukan mereka. Di daerah sekitar, beberapa orang mendengar suara ini dan berdiskusi dengan suara rendah. Mereka segera terbang ke depan. Ayo pergi, kita akan pergi juga. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan berkata kepada semua murid. Ya, Tian Cheng, yang lainnya dan para murid Istana Naga segera terbang keluar dari puncak naga dan menuju ke depan. His, apakah ini kekuatan Istana Naga? Ada begitu banyak raja yang saleh. Lihat, setidaknya ada 70.000 dari mereka. Kekuatan yang sangat kuat. Pemimpin Istana Naga harus menjadi Raja Dewa yang abadi. Kekuatan Istana Naga memang kuat. Dan ini hanya 2/3 dari kekuatan mereka. Ketika Wang Xian memimpin sekelompok ahli dari Istana Naga, orang-orang dari pasukan sekitarnya melihat ke atas dengan ekspresi terkejut. Ada lebih dari 70.000 anggota Istana Naga, dan masing-masing memancarkan aura yang kuat. Ada lebih dari 70.000 pembangkit tenaga Raja Abadi, dan ini hanya 2/3 dari kekuatan Istana Naga. Seluruh Istana Naga lebih kuat dari klan malam sebelumnya. Aku bertanya-tanya berapa banyak pembangkit tenaga Raja Abadi Puncak yang ada di Istana Naga. Bahkan Sekte Sembilan Surga dan yang lainnya sedikit terkejut ketika mereka melihat ke atas. Kekuatan Istana Naga terlalu kuat. Di sekitar mereka, beberapa ahli dan murid dari Istana Kekaisaran Klan Malam terbang dan memandangi Wang Xian dan yang lainnya. Tapi dengan sangat cepat, pemimpin Klan Malam dan yang lainnya mengerutkan bibir. Kali ini, Klan Malam memiliki 50.000 ahli raja yang saleh dan puluhan juta murid di bawah tingkat raja yang saleh. Pengadilan Kekaisaran memiliki 40.000 ahli raja yang saleh dan lebih dari 20 juta murid di bawah tingkat raja yang saleh. 9 sekte awan memiliki lebih dari 40.000 kematian dan lebih dari 10 juta murid di bawah tingkat kaisar. Sekte lain semuanya memiliki lebih dari 20.000 hingga 30.000 kematian dan lebih dari 100 juta murid di bawah tingkat kaisar. Ini semua adalah elit dan prajurit inti dari Emperor Starfield. Jumlah mayat hidup yang datang untuk pertempuran ini tidak kurang dari 300.000. Weng, saat semua murid dari berbagai kekuatan telah tiba, sebuah siluet muncul di peron. Cahaya biru air menyelimuti area itu, memberikannya tampilan yang sakral dan megah. Tatapan dingin Night God Emperor mengamati sekeliling, tatapannya bertahan di Istana Naga selama beberapa detik. Salam, Kaisar Dewa Malam. Semua orang melihat Malam God Emperor tiba dan langsung membungkuk hormat. Suaranya bergema di seluruh ruang. Selanjutnya, aku akan memimpin kalian semua ke jurang maut. Pertarungan ini akan menjadi pertempuran yang krusial. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuh sejumlah besar benih Dewa Raja Abis yang abadi. Dalam pertempuran ini, aku akan menjabarkan benih jurang tingkat Kaisar Dewa yang hampa. Di medan perang lain, Istana Naga akan menjadi pemimpin. Dalam pertempuran ini, Istana Naga harus melenyapkan 3 benih jurang Raja Dewa yang abadi. Night God Emperor berdiri di atas dan memerintahkan dengan acuh tak acuh. Oh, kata-kata Night God Emperor mengejutkan semua orang. Saat berikutnya, semua orang melihat ke arah Istana Naga. Wang Xian berdiri di sana. Dia tidak terlalu terkejut dengan kata-kata Kaisar Malam itu. Wang Xian sudah tahu tentang semua rencana mereka. Kaisar Malam, mengapa Istana Nagaku adalah pemimpinnya? Mengapa Istana Nagaku harus menghancurkan 3 spesies Raja Abadi tahap puncak? Meskipun Wang Xian sudah mengetahuinya, dia tidak bisa menunjukkannya saat ini. Pada saat ini, ekspresinya sedikit berubah saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Hanya karena aku berhutang budi pada 2 patriark dari Sekte Margin Dunia, dan hanya karena Istana Naga, kamu menjebak kami, Klan Malam. Apakah penjelasan ini cukup? Ledakan. Kaisar Malam itu menatap Wang Xian saat aura menakutkan menyelimuti Wang Xian dan yang lainnya. Aura yang kuat langsung menyebabkan Wang Xian dan yang lainnya menjadi pucat. His, ini seperti yang diharapkan, Kaisar Malam akan bergerak melawan Istana Naga. Aku tidak menyangka Kaisar Malam itu berhutang budi pada Tianya. Istana Naga dalam masalah sekarang. Istana Naga harus menghancurkan 3 benih abisal tingkat Raja Abadi tingkat puncak. Ini bahkan jika Istana Naga dapat dihancurkan, itu harus menderita kerugian besar. Istana Naga mungkin sudah selesai. Ekspresi dari berbagai faksi berubah ketika mereka melihat aura Kaisar Malam itu. Mereka berpikir sendiri. Penjaga pengadilan kekaisaran, Istana Naga kita telah membunuh begitu banyak biji jurang dan sekarang kita akan berakhir seperti ini. Wang Xian memandangi 4 penjaga Istana Kekaisaran dan berkata dengan ekspresi malu. Kekuatan Kaisar Dewa tidak dapat diganggu-gugat. Awalnya, Kaisar Malam ingin menghancurkan Istana Nagamu secara langsung.
Istana Kekaisaranlah yang memohon belas kasihan dan tidak menghancurkannya secara langsung. Salah satu penjaga Istana Kekaisaran memandang Wang Xian dan berkata dengan tenang. Sekarang abis telah menginvasi dan pertempuran ini dipimpin olehku, aku akan memberikan Istana Nagamu kesempatan untuk menebus diri mereka sendiri. Selama Istana Nagamu mampu menghancurkan 3 spesies abis tingkat Raja Abadi Puncak dan membangun pahala yang besar, aku bisa melepaskanmu. Istana Naga Anda tidak perlu meragukan kata-kata saya. Namun, jika Anda tidak menyelesaikan jasa Anda, saya akan menghancurkan Istana Naga kecil Anda dengan lambaian tangan. HMPH, jika ini hari lain, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Malam Dewa Kaisar berkata dengan dingin. Ekspresi Wang Xian berubah saat dia berdiri di sana. Apakah Istana Naga Anda setuju dengan ini? Malam Kaisar Dewa bertanya dengan dingin lagi. Aura dari tubuhnya terus menekan ke depan. Jika Wang Xian mengatakan bahwa dia tidak setuju sekarang, hasilnya adalah dia harus menghadapi serangan Malam Kaisar Dewa. Kuharap Kaisar Malam akan menepati janjinya. Wang Xian menutup matanya sedikit dan berkata, tentu saja, aku tidak ingin berbohong pada Istana Naga kecilmu. Kaisar Malam itu berkata dengan samar. Semua pasukan, bawa mesin perang Anda dan ikuti saya ke medan perang. Kaisar Malam itu berteriak pelan dan berbalik untuk terbang menuju jurang. Istana Naga adalah pemimpin dan berada di tengah. Pemimpin klan Malam berkata dengan dingin. Murid Istana Naga, masuki puncak naga. Wang Xian berteriak ringan dan terbang langsung ke puncak naga. Sekelompok murid segera mengikutinya. Ketika mereka tiba di puncak naga, Wang Xian berdiri di platform komando dan mengamati sekelilingnya dengan dingin. Ayo pergi, dia berkata dengan samar. Formasi surga mengendalikan puncak naga dan langsung menuju ke tengah di depan. Di sisi kiri dan kanan adalah murid dari klan Malam dan Istana Kekaisaran. Puncak naga besar Istana Naga sangat menarik perhatian. Dragon Bay, biarkan murid jarak jauhmu tinggal di mesin perang. Mereka yang berada dalam pertempuran jarak dekat, keluar. Ketika puncak naga besar tiba secara langsung, Kaisar Malam yang melayang di langit memerintahkan lagi. Ao Qitian, Ao Jian. Wang Xian memberi isyarat kepada mereka. Keduanya bergerak dan langsung terbang menuju sisi kiri dan kanan puncak naga. Pada saat yang sama, selain Mo Zesen dan spesies naga panah lainnya, sisanya berada di kedua sisi puncak naga. Bagus sekali, ikuti aku ke abis. Night Emperor meraung keras. Ayo pergi. Pemimpin klan Malam dan yang lainnya mengikuti. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Segera, para murid dari klan Malam, Istana Kekaisaran, dan faksi lainnya mengangkat senjata mereka dan meraung keras. Mereka segera mengikuti di belakang dan terbang ke depan. Kaisar Naga dan yang lainnya mungkin akan menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Membunuh 3 spesies Kaisar Abadi Puncak sebelum melepaskan Istana Naga, itu sangat sulit, siapa tahu, prajurit Kaisar Puncak dari Istana Naga bahkan mungkin jatuh. Hehe, biarkan aku melihat, ini adalah hal yang baik bagi kami. Istana Naga akan menangani sebagian besar spesies jurang, kami akan mengurangi banyak tekanan dan kerugian. Itu benar. Dengan Istana Naga di sini, kita tidak akan kehilangan banyak tidak peduli seberapa banyak kita kalah. Beberapa kekuatan melihat Istana Naga dan berdiskusi, sementara yang lain merasa senang. Mereka sebenarnya senang melihat Istana Naga sebagai kekuatan utama. Gemuruh-gemuruh. Hampir 300.000 Kaisar Abadi, lebih dari 100 juta murid, di bawah pimpinan Kaisar Dewa Malam, melangkah ke dalam jurang. Pada saat ini, tubuh setiap orang dipenuhi dengan niat pertempuran yang kejam. Melolong melolong melolong. Namun, ketika mereka melangkah ke dalam jurang, di kedalaman abis, lolongan yang sangat keras terdengar. Malam Kaisar Dewa, yang berada di depan mereka, merasakan sedikit kedinginan saat dia menatap ke depan. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, raungan dari kedalaman abis terdengar sekali lagi. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum-mengaum. Gaga-gaga. Pada saat berikutnya, seluruh jurang tampak mendidih. Segala macam raungan yang kuat terdengar seolah-olah mereka menanggapi raja di kedalaman jurang. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Pada saat yang sama, mereka dapat dengan jelas merasakan 2 energi menakutkan melonjak ke arah mereka dari kedua sisi. Seluruh abis sepertinya terguncang, suara dentuman tidak ada habisnya. Night God Emperor mengamati sekelilingnya. 13 puncak prajurit Kaisar yang abadi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, suaranya mencapai telinga semua orang. 13, di pihak kita, pengadilan Kaisar memiliki 4 penjaga, ras malam memiliki 3,9 langit, setan langit dan Tian yang memiliki 5,
itu 10, kita tidak tahu berapa banyak yang ada di Istana Naga. Istana Naga ingin menghancurkan 3 puncak abadi itu, kita tidak tahu apakah mereka bisa melakukannya. Bahkan jika mereka tidak bisa, mereka harus melakukannya. Kuharap Istana Naga dapat melepaskan kekuatan mereka dan melawan mereka sampai mati. Hehe, dengan begitu tekanan kita akan jauh berkurang. Semuanya, waspadalah. Kekuatan benih abisal tidak lebih lemah dari kita. Beberapa orang berbisik ketika mendengar nomor ini. Wang Xian sedang berdiri di platform komando Puncak Naga. Ketika dia mendengar suara-suara ini, dia sedikit menyipitkan matanya. Kerajaan ilahiku. Sebuah suara terdengar di langit. Semua orang memandang keheranan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di belakang abis, sebuah bangsa dewa kosong yang sangat besar muncul. Itu adalah bangsa dewa kosong yang menjulang tinggi yang memancarkan cahaya biru langit saat terbang di atasnya. Lord Night God Emperor telah menggunakan Void God Nation miliknya sendiri. Kekuatan yang sangat besar. Itu benar-benar bisa mengubah dunia. Lihat, di sini hujan. Semua orang menoleh. Hujan turun di sini. Hati semua orang sedikit bergetar. Ini adalah Kaisar Dewa. Hehe, dia baru saja mencapai alam Kaisar Dewa Kekosongan. Kaisar Dewa Malam perlu meminjam kekuatan bangsa Dewa Kekosongan untuk berperang. Kalau tidak, jika dia benar-benar bertarung dengan Kaisar Dewa Abis itu, dia mungkin bukan tandingannya. Dan di Dragon Peak, Heaven Arai berbicara dengan nada menghina. Di puncaknya, dia bisa menghancurkan malam Kaisar Dewa sendirian. Bahkan jika dia tidak berada di jurang, dia tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Ini adalah kepercayaan dari Master Arai. Jika benih jurang dari Kaisar Dewa Void itu bertarung dengan Kaisar Dewa Malam secara langsung, itu akan bagus. Wang Xian berkata dengan ringan. Kemungkinannya agak kecil. Untuk keberadaan di dunia seperti itu, kurasa 1 atau 2 benih abadi Raja Abis Puncak harus mati sebelum benih jurang dari Void God Emperor akan bergerak. Tian Chen, yang berada di samping, menggelengkan kepalanya. Itu tidak baik. Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit. Jika benih God Emperor Abis yang kosong itu dapat membunuh jalannya untuk bertarung dengan God Emperor Malam, Istana Naga setidaknya akan dapat membunuh beberapa pembangkit tenaga Raja Abadi tingkat puncak. Selama mereka membunuh beberapa lagi, pertempuran ini akan lebih stabil. Namun, berdasarkan pengalaman Tian Chen dan pertempuran sebelumnya, benih God Emperor Abis itu pada dasarnya tidak akan membunuhnya. Jika itu masalahnya, Istana Naga hanya bisa meluncurkan serangan diam-diam ketika pertempuran pecah, dan kemudian susunan langit akan menghentikan Kaisar Dewa Malam. Pada saat itu, bahkan jika Istana Naga hanya dapat menggunakan 2 Raja Abadi Puncak, mereka tidak akan takut dalam pertempuran yang kacau balau. Lagi pula, Istana Kekaisaran dan Balapan Malam masih harus bertarung melawan benih abisal. Yang terpenting, Istana Naga memiliki banyak raja level 9 yang abadi. Hualala, negeri Dewa Kekosongan yang megah terbang ke langit, dan hujan mulai turun di daerah mereka. Semua orang di sekitar mengangkat kepala untuk melihatnya. Melolong melolong melolong. Pada saat ini, ketika negara Dewa Kosong tiba, di kedalaman abis, benih jurang besar bersayap tergeletak di atas meteorit yang menyala. Seluruh meteorit memancarkan api yang intens, benih jurang tingkat Dewa Kaisar yang besar tergeletak di sana. Ketika dia merasakan alam dewa yang hampa, dia sedikit mengangkat kepalanya. 3 matanya yang menyala-nyala dipenuhi dengan ekspresi kekerasan. Sayapnya perlahan bergerak, tubuhnya berdiri di atas meteorit yang menyala. Ledakan. Saat berikutnya, dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke depan. Auman mengaum-mengaum. Ga. Di depan, semua ras abisal terbang ke arah ini. Segala macam raungan mengguncang seluruh jurang. Setidaknya puluhan miliar ras abisal berkumpul di tengah. Pertempuran akan segera dimulai. Oh, Night God Emperor, yang berdiri di atas kerajaan dewa yang kosong, sedikit mengernyit ketika dia merasakan kekuatan jurang maut. Ras abisal Kaisar Dewa itu sudah terbang. Bersiaplah untuk menyerang. Mata Night God Emperor mengungkapkan ekspresi dingin. Dia menjilat bibirnya dan segera memesan. Ya, semua orang menjawab dengan keras. Istana Naga akan memimpin. Di sisi kiri puncak naga, pemimpin klan malam berteriak dengan dingin. Pergi. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Di depannya adalah ras jurang terbesar. Ada 3 pemimpin spesies abis tingkat Raja Abadi Puncak. Boom. Dragon Peak terbang ke depan. Pusat kekuatan Istana Naga segera mengikuti dari kiri dan kanan. Istana Naga adalah yang pertama menyerang ke depan. Faksi sekitarnya berada sekitar 10 km di belakang Istana Naga. Mereka melakukannya dengan sengaja. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan tidak mengatakan apa-apa.
Semuanya berada di bawah kendali mereka. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, raungan yang sangat menakutkan dan bau belerang menyeruak. Di langit di depan, Kaisar Dewa Kosong peringkat benih abisal yang terbakar dengan api langsung menyerbu. Tiga matanya menatap malam kerajaan Dewa Kosong Kaisar Dewa saat ia mengepakkan sayapnya. Benih abisal peringkat Kaisar Dewa itu sedang bergegas, desis. Ini itu sebenarnya langsung menyerang. Ketika semua orang melihat benih Dewa Kaisar peringkat abisal ini bergegas, ekspresi mereka sangat berubah. Berbicara secara logis, ketika mereka bertarung, dua ahli Kaisar Dewa akan menjaga bagian belakang dan menekannya. Namun, mereka tidak menyangka benih abisal peringkat Kaisar Dewa Kosong ini akan menyerbu secara langsung. Itu agak bertentangan dengan akal sehat. Oh, aku akan menyerahkan medan perang ini kepada kalian. Kaisar Dewa ini akan pergi dan menemui benih jurang Kaisar Dewa ini. Night God Kaisar menyipitkan matanya sedikit dan dengan dingin meraung. Pengadilan kekaisaran kita akan mengambil alih medan perang. Istana Naga akan bertarung melawan spesies abis di depan kita. Serahkan sisanya pada kita. 4 pelindung istana kekaisaran segera meraung keras saat mendengar itu. Ya, semua kekuatan dan pembangkit tenaga listrik di sekitarnya segera merespons dengan keras. Hehe, surga benar-benar membantu istana naga kita. Pada saat ini, Wang Xian tersenyum saat melihat pemandangan ini. Semua murid, bersiaplah. Semua murid, bersiaplah untuk berperang. Di Abyss, ketika malam God Emperor terbang menuju langit untuk menemui benih Void God Emperor Abyss itu, semua pemimpin dari faksi lain menatap sekeliling mereka dan meraung keras. Istana Naga bertarung melawan ras jurang di bagian paling depan. Itu juga ras jurang terbesar, tetapi faksi lain masih harus berurusan dengan banyak ras jurang besar. Oleh karena itu, bahkan istana kekaisaran dan perlombaan malam dipenuhi dengan kehikmatan. Ledakan, menabrak, ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara tabrakan yang mengerikan terdengar dari langit. Itu adalah bentrokan antara api dan air. Gemuruh kobaran api dan derasnya hujan. Perang yang termasuk dalam level Dewa Surgawi diluncurkan secara instan. Bersiaplah untuk mengaktifkan rencana kedua. Pada saat ini, Wang Xian, yang berdiri di puncak naga, melihat ke arah Heaven Array dan menjilat bibirnya. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Itu Raja Naga. Mata Heaven Array juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menganggukkan kepalanya dengan berat. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan datang dari depan. Ras abisal di depan sudah menyerang. Semua murid Istana Naga, bersiaplah. Wang Xian menatap spesies jurang di depannya dan berteriak. Ya, membunuh. Saat perintah diberikan, semua anggota divisi panah mata surgawi di puncak naga langsung menembakkan panah ke depan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, panah padat yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah spesies jurang di depan mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di depan Dragon Peak, satu persatu, mereka muncul dan memadat menjadi monster yang menyerang 3 spesies jurang tahap Raja Abadi tahap puncak di depan mereka. Gemuruh-gemuruh. Dalam sekejap, pertempuran di Istana Naga meletus. Pemanah yang kuat menembus spesies jurang. Dalam sekejap, setidaknya 1 juta dari mereka terbunuh. Orang harus tahu bahwa ada lebih dari 40.000 spesies naga panah tingkat kaisar yang abadi. Seluruh spesies jurang ditambahkan bersama-sama, hanya ada sekitar 40.000 dari mereka. Para pemanah Istana Naga sangat menakutkan, harus kuakui mereka sangat kuat. Mereka sangat kuat, dengan kekuatan Istana Naga, aku merasa mereka dapat dengan mudah memusnahkan seluruh ras. Kuat? Kuat, sebaiknya setelah mereka memusnahkan ras ini, mereka dapat membantu kita menghadapi ras lain. Beberapa kekuatan di sekitarnya melihat pertempuran di sisi Istana Naga dan terkejut. Pemanah yang kuat langsung membunuh jutaan spesies jurang, dan bahkan ada kaisar abadi di antara mereka, itu benar-benar menakutkan. Sepertinya persyaratan di Istana Naga terlalu rendah. Di sisi Istana Kekaisaran, 4 penjaga itu menoleh dan berkata dengan tenang. Sayang sekali, Istana Naga ini memang sangat kuat, memiliki potensi yang sangat besar, tetapi menyinggung Kaisar Dewa. Seorang pelindung Istana Kekaisaran menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Di pihak mereka, benih jurang belum menyerbu, sehingga tidak ada pertempuran yang terjadi. Tidak ada kekuatan yang berpikir untuk membantu Istana Naga. Di langit, Night God Emperor dan benih jurang tingkat Void God Emperor sedang bertarung. Istana Naga di depan juga berbenturan dengan benih jurang. Bersiaplah, pertempuran kita akan segera dimulai.
Pada saat ini, keempat pelindung istana kekaisaran mengalihkan pandangan mereka ke samping. Aura yang kuat melonjak dari tubuh mereka saat mereka mengunci benih Dewa King Abyss yang abadi. Di sekitar mereka, banyak ras jurang telah terisi. Saudara Feng Yazi, Saudara Wu Lingao, mari kita cari kesempatan untuk menghancurkan Dewa Puncak yang abadi benih Raja Abyss pertama. Di sisi lain Puncak Naga, pemimpin klan malam dan yang lainnya memandangi dua leluhur sekte margin dunia dan berkata, "Tidak masalah, kita berlima akan bertarung melawan tiga, kita akan menemukan kesempatan untuk menghancurkan satu." Kedelapan anggota tubuh Feng Yazi meringkuk bibirnya dan berkata segera, "Hahaha, bagus, mari kita bertarung dengan baik hari ini." Pemimpin klan malam dan yang lainnya tertawa dengan semangat juang. Bertarung. Di sekitar mereka, para murid juga dipenuhi dengan semangat juang saat mereka meraung. Membunuh. Segera, satu demi satu ras abis menyerbu. Pertempuran habis-habisan telah meletus. Ayo kunci ketiganya. Pemimpin klan malam meraung dan langsung menyerang ras abis tingkat Raja Abadi tahap puncak di depan. Bum bum bum. Di samping, pakar tingkat Raja Abadi tahap puncak dari klan malam dan iblis-iblis berkaki 8 menyerbu. Tabrakan dimulai secara instan. Ini dimulai. Pada saat ini, Wang Xian, yang berdiri di puncak naga, sedikit menyipitkan matanya ketika dia melihat pecahnya pertempuran dalam skala penuh. Rencananya bisa dimulai sekarang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pertempuran antara God Emperor Malam dan benih Void God Emperor Abyss di kejauhan. Senyum muncul di wajahnya. Semua murid Istana Naga, bersiaplah. Membunuh mereka semua. Pada saat ini, Wang Xian mengungkapkan ekspresi nakal dan gila. Niat membunuh yang tak tertandingi melonjak keluar dari tubuhnya. Semua kesabaran selama periode waktu ini dilepaskan. Pengaturan selama periode waktu ini juga dilepaskan. Berdengung. Ketika Wang Xian memberi perintah, daun hijau keabu-abuan di puncak naga melayang perlahan. Mereka terhubung bersama dan menutupi area di depan mereka. Ini adalah formasi defensif. Itu bisa menahan balapan abisal yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa menit. Ini sudah cukup. Raungan marah Wang Xian, yang dipenuhi dengan niat membunuh, tidak menarik perhatian para ahli dari faksi lain di sekitarnya. Dari sudut pandang mereka, raungan selama pertempuran ditujukan ke ras jurang di depan mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa busur dan anak panah pada platform panah telah berubah arah selama pertempuran. Pemimpin Ye, kalian bertiga memblokir serangan itu. Biarkan kalian bertiga melihat kartu truf kami, hahaha. Pada saat ini, di sisi kiri kekosongan, 8 Ki Iblis Sa dan pemimpin klan Ye memiliki total 5 orang yang bertarung melawan 3 spesies Dewa Raja Abyss yang abadi. 8 Iblis Ki tertawa keras, mengaum dengan kekuatan. Oh, baiklah, baiklah, mari kita blokir. Mari kita lihat kekuatan kalian berdua. Pemimpin klan malam dan yang lainnya mengangkat alis ketika mendengar itu, langsung tertawa. Mereka bertiga bergerak, segera menyerang 3 spesies Dewa Puncak Abadi King Abyss untuk dipertahankan. Mulai pembantaian, 8 poin dan Mosa saling memandang, tatapan mereka menyapu seluruh ruang, wajah mereka dipenuhi amarah saat mereka meraung. Kekuatan besar berkumpul di sekitar tubuh mereka. Baiklah, pemimpin klan Ye dan yang lainnya bisa merasakan aura yang dipancarkan Ba Qi dan Mosa. Mereka tersenyum. Bum bum. Namun, pada saat ini, tubuh Ba Qi dan Mosa bergerak. Mereka membawa aura yang menakutkan saat mereka menyerang pemimpin klan Ye dan yang lainnya. Kakak Feng Yazi, kalian. Tidak bagus, mereka ingin membunuh kita. Apa yang sedang kamu lakukan? Perubahan mendadak, perubahan seketika membuat pemimpin klan malam dan yang lainnya tercengang, setelah itu mereka meraung kaget dan marah. So. Pada saat ini, sebuah anak panah melesat ke arah mereka. Kiang. Namun ini belum berakhir, selain panah yang muncul, ada 3 mata pisau yang sangat tajam. 1 angin, 1 guntur, 1 api, mereka semua adalah serangan puncak yang abadi. Apa, sialan, Sekte Margin Dunia, apa yang kamu lakukan? Ketika 8 poin dan Demon Beast menyerang, ketika panah dan 3 pedang tajam menyerang, pemimpin klan malam dan 2 lainnya mengubah wajah mereka, berteriak ketakutan. Ledakan, tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Mereka baru saja memblokir serangan dari puncak Dewa Raja yang abadi, dan sekarang mereka menghadapi serangan dari binatang iblis 8 poin. Dan panah-panah itu datang dari serangan Mo Zesen, serangan yang sama dari puncak Dewa Raja yang abadi. Adapun 3 pedang tajam, itu adalah 3 serangan dari labu pembunuh abadi. Setelah beberapa bulan tidak menggunakan kalabash,
ia telah mengumpulkan lebih dari selusin pedang tajam. Dan dalam hal kekuatan, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, pemimpin klan malam dan dua lainnya menghadapi serangan dari Raja-Raja Dewa Kematian Sembilan Puncak. Dan itu adalah serangan mendadak. Gemuruh-gemuruh. Serangan dari 8 Ki Iblis Sa dan Mu Ze Shen mendarat di tubuh mereka. Kekuatan penghancur yang kuat menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuh mereka saat mereka terbang mundur. Dentang-dentang-dentang-dentang. Serangan dari 3 pedang tajam mengikuti dari dekat, tidak berhenti sama sekali. Ketika pemimpin klan malam dan dua lainnya melihat serangan mengerikan ini, tubuh mereka melepaskan aura yang kuat saat mereka membentuk penghalang pertahanan di depan mereka. Peng peng peng. Namun, penghalang pertahanan yang mereka lepaskan dalam keadaan darurat tidak berhasil memblokir serangan dari 3 pedang tajam itu. Pedang tajam menembus penghalang pertahanan dan segera mendarat di tubuh mereka, menyebabkan luka mereka semakin parah. Membunuh. Mata iblis-iblis berkaki 8 dan yang lainnya memancarkan niat membunuh yang sangat kejam saat mereka maju dan melanjutkan serangan mereka. Anak panah Mo Zesen juga menyerang sekali lagi. Oh tidak baik. Mereka bertiga terluka oleh serangan diam-diam satu demi satu. Ketika mereka melihat iblis berkaki 8 dan yang lainnya menyerang sekali lagi, hati mereka tenggelam. Ketika serangan mereka tiba, 2 jeritan sengsara terdengar. Salah satu patriark klan malam ditusuk kepalanya oleh panah Mo Zesen, dan tubuhnya bergetar hebat. Salah satu leluhur dipenggal oleh Mosa. Namun, perisai biru langit mekar di depan dada patriark klan Ye dan memblokir serangan Ba. Tidak, Sekte Margin Dunia telah bergabung dengan Istana Naga. Kamu mencari kematian. Patriark klan malam memblokir serangan fatal itu dan menatap ayahnya dan salah satu leluhur yang telah kehilangan kekuatan hidup mereka. Dia meraung dengan wajah ganas. Sampai saat ini, dia masih tidak mengerti mengapa 2 patriark dari Sekte Margin Dunia menyerang mereka. Mengapa 2 patriark dari Sekte Margin Dunia bergabung dengan para ahli dari Istana Naga? Bukankah mereka musuh bebuyutan? Kematian ayahnya dan salah satu patriark klan Ye membuatnya sangat marah. Mereka yang menyinggung Istana Naga akan mati. Namun, pada saat ini, bayangan hitam dan putih tiba-tiba muncul di belakangnya dan suara dingin memasuki pikiran pemimpin klan. Pada saat berikutnya, cakar tajam langsung menembus dadanya, dan lengan seperti sabit memotong kepalanya. Pemimpin klan malam, yang masih marah beberapa saat yang lalu, langsung mati. Apa-apa yang terjadi? Pertarungan tadi hanya terjadi dalam 10 detik, dan 10 detik terlalu singkat. Perubahan mendadak menyebabkan semua murid kuat dari klan malam di bawah tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika 2 jeritan sengsara terdengar, ketika pemimpin klan malam meraung marah, dan ketika pemimpin klan malam terbunuh, barulah semua orang bereaksi. Mengapa 2 patriark dari Sekte Margin Dunia menyerang pemimpin klan kita dan yang lainnya? Mengapa mereka bergabung dengan Istana Naga? Kami patriark pemimpin klan kami terbunuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, semua ahli dan murid klan malam berteriak ketakutan saat melihat patriark mereka mati. Mengapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang mengira bahwa patriark dari Sekte Margin Dunia dan Istana Naga akan bergabung untuk menyerang patriark mereka dalam sekejap? Kematian patriark menyebabkan hati mereka bergetar hebat. Istana Naga dan Sekte Margin Dunia membunuh patriark dan patriark kita. Hati-hati, hati-hati. Seorang tetua klan malam bereaksi dan langsung meneriaki semua orang. Mundur, kami akan segera mundur. Seorang tetua dari klan malam buru-buru berteriak. Di depan mereka ada sekelompok benih jurang. Namun, perubahan mendadak dan kematian pemimpin klan dan patriark mereka membuat mereka merasa sangat ketakutan. Saat ini, mereka tidak bisa lagi bertarung. Membunuh. Namun, pada saat ini, raungan dingin datang dari samping. Di samping, biji naga bertanduk beracun di tubuh para ahli Sekte Margin Dunia mulai bergerak. Karena aliansi antara Sekte Margin Dunia dan klan malam, mereka semua berada di pihak yang sama. Serangan mendadak itu membuat banyak anggota klan malam lengah. Dalam sekejap, puluhan ribu murid ahli klan malam terbunuh. Terutama benih naga bertanduk beracun yang menjadi parasit pada 3 tetua sekte besar Cakrawala. Saat klan malam masih dalam keadaan shock dan marah, ia menyelinap ke 3 tetua klan malam dan langsung membunuh mereka. Sekte besar Cakrawala telah mengkhianati kita. Bunuh mereka, bunuh mereka. Seorang tetua klan malam melihat bahwa 3 tetua sekte besar Cakrawala telah membunuh 3 tetua klan malam.
Matanya merah darah saat dia meraung dengan marah. Namun, pada saat ini, sebagian besar anggota Sekte Besar Cakrawala juga tercengang. Mengapa Patriark dan yang lainnya menyelinap menyerang Patriark Klan Malam dan yang lainnya? Mengapa tetua mereka tiba-tiba menyerang anggota Klan Malam? Namun, ketika mereka melihat para ahli di sekitar Klan Malam mengunci mereka dengan niat membunuh, ekspresi mereka berubah drastis. Bang bang bang. Banyak serangan menutupi mereka. Membunuh. Ketika mereka melihat serangan ini, mereka hanya bisa melakukan serangan balik. Jika mereka tidak melakukan serangan balik, mereka akan mati. Namun, begitu mereka melakukan serangan balik, mereka akan benar-benar terlempar ke dalam kekacauan. Membunuh mereka. Di tengah, lebih dari 10 tetua klan malam memandangi 3 tetua sekte besar margin dunia. Mereka mengepalkan tangan dan meraung dengan liar. Mereka menyerang 3 tetua sekte besar margin dunia secara bersamaan. PFFT, PFFT, PFFT. Tiba-tiba, suara menusuk terdengar. Tetua ke-6, tetua ke-8, tetua ke-13. Tetua ke-5, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lebih dari 10 penatua yang bergegas tiba-tiba mendengar perubahan di samping. 9 dari mereka menoleh dan mata mereka langsung membelalak tak percaya. Hahaha, Istana Naga tidak terkalahkan. Kalian semua harus mati. Suara yang sangat bersemangat datang dari 3 tetua klan Ye. Ada 3 mayat di samping mereka. Kamu sebenarnya. Ke-9 tetua yang tersisa tidak dapat percaya bahwa tetua mereka dari klan Ye, keberadaan inti seperti itu, telah dikhianati. Keturunan mereka semuanya adalah anggota klan malam. Mereka memiliki darah klan malam yang mengalir melalui pembuluh darah mereka. Ah, kenapa kamu membunuhku? Kenapa? Ada pengkhianat di klan malam kita. 2770.